Selamat malam dan selamat datang di ruang penuh banyu. Saya Bunga dan akan mengajakmu mengitari sudut ruang meski banyak rasa bingung. Sudah siap? Ini dia, Remang. Dan malam ini Remang kedatangan narasumber, yaitu ada teman aku sendiri, ada Caca. Hai, halo. Ini kita kenal udah lumayan lama dari semenjak SMA ya, Cah? Ya, semenjak SMA sebenarnya kayak kelas 1 saling tahu ya, tapi udah deketnya pas kelas 2 Sampai dan akhirnya, berlanjut sampai sekarang. ya betul. Dan ini ada sisi menarik dari seorang Caca karena dia mengalami suatu kejadian di tempat kerjanya sendiri yang sampai sekarang mungkin masih suka terjadi ya, Cah? Masih baru beberapa ke belakang baru ada lagi lah kejadian yang aneh lagi. Nah, ini dan ini patut untuk aku cari tahu karena ya untuk menambah pelajaran lagi untuk gimana kita lebih menghargai mereka. Nah, kalau boleh tahu nih, sekarang kamu tuh kerjanya di mana sih, Cak? Di salah satu perusahaan swasta, aku di bidang fast food, ya makanan siap saji gitulah. Hmm, oke. Berarti setiap hari kamu datang ke tempatnya ini ya, tempat kerjanya ini. Iya, tiap Oke. Nah, hari datang. sekarang aku nanyanya dari mulai kapan kamu alamin kejadian ini gitu? Sebenarnya mungkin dari awal-awal juga ada sih ya, karena Hmm, emang pertama sih gedung yang aku tempatin tuh gedung baru dan hmm, emang maksudnya ya baru selesai pembangunan, hmm, terus begitu datang awal-awal kan emang kayak ya maksudnya kayak anak-anak doang gitu yang ada di lantai situ, terus nggak banyak orang juga dan tempat kita tuh di lantai 3. Emang sih ada 4 lantai gedung itu, cuman lantai 4 itu khusus gudang dan kalau untuk yang bisa ditempatin sama konsumen itu cuma sampai lantai 3, otomatis kita lantai paling atas. hmm. Dari sejak awal juga banyak, cuman kayak nggak terlalu kita sadar gitu. Jadi kayak nggak terlalu kehadirannya tuh kayak kerasa banget, cuman kayak paling, sekelewat doang gitu. Nggak sampai bener-bener yang bikin kitanya ngeh gitu bahwa mereka tuh, oh ternyata ada gitu. Hmm. Awal-awal paling gitu doang. Nah, sampai akhirnya apa nih kejadian apa yang ngebuat kamu sampai saat ini masih deg-degan untuk cerita itu? Jadi ceritanya gini, kan masuk pagi. Hmm. Nah, aku tuh berdua kebetulan masuk pagi itu sama temen aku, April namanya, perempuan. Karena kita di lantai 3, kalau mungkin untuk, supermarketnya bukanya lebih awal. Kalau Hmm. untuk lantai 3 tuh jam 10 baru buka. Hmm. Nah, walaupun jam 10 baru buka belum ada konsumen kan, otomatis si satu lantai itu masih sepi. Hmm. Nah, jadi, tempat kerja aku tuh, letter L gitu loh tempatnya. Hmm. Terus kebetulan si pintu untuk kita masuk ke area area counter itu di paling pojok, di Oh, pojokan. iya, iya. Nah, jadi counter aku di depan nih, pintu masuk di belakang sini. Jadi kayak Oh, gini iya, posisi counter-nya. iya, iya. Nah, aku berdua sama April kayak kita ngelakuin aktivitas biasa, prepare, kita masuk pagi tuh. Jadi selama masuk dari jam 7 sampai jam 10 tuh kita mesti prepare dan keadaan lampu-lampu toko tuh karena kita bukannya paling akhir, masih agak tertutup, masih agak belum mati lah, belum Ya. belum semua dinyalain, eskalator pun belum nyala. Hmm. Nah, hari itu tuh hari Kamis hari Kamis. Karena kita tuh harus nulis orderan bahan baku yang mau kita order ke pusat. Hmm. Nah, jadi kayak aku tuh di meja meja untuk konsumen gitu loh. Jadi ini aku di meja depan sini, Nah, kan letter L gini nih. ya. Aku di meja depan sini lagi nulis gitu buat orderan. Hmm. Nah, dari meja depan tuh kan langsung keluar tuh kayak kalau kita mau order makan, Iya, iya, iya. langsung kasir. Nah, Ya. aku tuh di situ lagi nulis. Di belakang aku tuh kehalang tembok ada wastafel.
Mm. Nah, di lantai kita juga, lantainya tuh ada besi gitu loh, buat saluran air pembuangan. Oh, Jadi kalau besi itu bisa ngeluarin suara kalau ada yang nginjek. oke. Si besi yang ada di lantai itu bisa ngeluarin suara kalau ada yang nginjek. Iya. Oke. Nah, karena kebetulan aku lagi sama April berdua, aku tuh nulis kan, kita tuh ngecek aja bahan baku. Mm. Dan emang hari itu tuh kayak nggak pernah, nggak, ya biasa aja gitu. Kita Mm. ngecek, ngecek, ngecek. Aku duduk di tempat yang aku lagi nulis, tempat biasa orang buat order. Aku nulis aja, nulis, ngecekin satu-satu. Aku tuh nggak sadar bahwa April tuh pergi ke gudang. Sedangkan gudang itu, dari tempat ini, tempat order, ke gudang itu masih ada jarak sekitar lumayan jauh. Karena gudang itu di dekat akses pintu karyawan. Jadi kalau jalan ke gudang tuh lumayan jauh di depan. Karena aku serius nulis, sambil ngecekin beberapa orderan yang mau aku order karena takut salah, jadi aku tuh nggak merhatiin sekitar. Aku nggak tahu April ke gudang, April ngecek barang di gudang pun aku nggak tahu. Mm. Nah, aku nulis, aku mikirnya masih ada April dong di konter karena ada yang nginjek besi itu, Mm. ada yang jalan di atas besi itu. Soalnya ngeluarin suara gitu loh, si besi di lantainya. Terus. Jadi ada orang yang jalan-jalan gitu di besi itu. Mm. Aku mikir, oh ternyata April lagi dekat wastafel. Mm. Aku masih mikir kayak gitu karena tepat di belakang aku banget kan. Mm. Aku nulis lagi. Nah, kalau karena si wastafelnya tuh dari kayak bahan apa ya, stainless gitu, Mm. kalau kita kejeduk tuh pasti ada suaranya, deg. Ya, ya. Nah, Ada pantulannya ya. iya. Nah, udah gitu, dan kebetulan kayaknya si air kran itu ada yang nyala gitu loh dikit. Jadi kayak kedengeran ada suara air yang keluar, terus, oh ternyata ada April dekat wastafel, karena emang si langkah kakinya itu dekat wastafel. Aku lagi nulis, aku nanya dong. Mm. Aku nanya, "Pril, ada yang mau diorder lagi nggak?" Seketika emang orangnya jelas banget sih dijawab, dia tuh ngejawab, "Enggak, Ca." Terus aku kayak, wah kok tiba-tiba merinding ya? Ya udahlah aku nulis lagi, oke. Begitu beres nulis, begitu bilang oke, April muncul di depan muka aku ngasih kunci dan bawa tisu dari gudang. Seketika setelah jawab, April muncul depan muka terus kayak, "Hah, serius? April dari mana?" Aku bilang kayak gitu kan. April Terus. ngejawab, "Dari gudang? Kenapa emang?" Gak lucu, serius aku bilang kayak gitu. Sumpah, karena itu nggak ada 5 menit, tiba-tiba ada yang April tuh muncul depan aku gitu, otomatis kan shock dong, Iya, iya. ngasih tisu sama kunci gudang. Iya. Barusan aku nanya, "April mau order apa lagi?" Dan dia jawab, "Enggak, Ca." Terus aku disitu langsung, si April, "Kenapa kamu pucat mukanya?" Aku bilang, "Kayaknya kamu ke dalam dulu deh, aku nggak bisa ngomong." Aku bilang kayak gitu, aku lemes banget. Terus dia nenangin aku karena aku tuh masih shock lihat April. Aku nanya, "Kamu serius ke gudang?" "Iya, aku serius ngecek barang di gudang dan aku bawa tisu." Aku langsung, "Ah, bohong ya?" Aku bilang kayak gitu. Beneran, terus bener-bener dingin, terus dia ngomong, "Kamu pucat banget." Kayaknya kelihatan kaget dan pucat, dan dia juga heran, kok aku tiba-tiba kaget gitu lihat dia. Nah, udah agak siangan, udah agak ya lampu nyala lah, udah banyak yang lalu lalang, aku ceritain dong sama April. Terus udah gitu, terus dia teh, "Oh serius?" Dia juga kaget, sempet kaget. Terus aku jawab, "Iya," kataku. Masalahnya itu tuh jelas banget dia ngejawab, terus si besinya tuh emang ada yang nginjek." Aku bilang, "Ini tuh besi nggak akan ada suaranya kalau nggak ada yang nginjek." Aku bilang kayak gitu. Dia ngejawabnya apa? "Enggak, Ca, tapi nadanya datar banget." Makanya aku kayak, "Oh, ya udah," gitu. "Aku pikir kamu lagi cuci piring." Aku bilang kayak gitu. Makanya aku ya santai aja, tapi emang seketika merinding banget sumpah pas dia jawab. Terus aku bilang, "Ya begitu dia jawab, kamu muncul depan muka, siapa yang nggak kaget?" Aku bilang kayak gitu, "Kamu muncul dari gudang." Dan itu bener-bener kayak untuk beberapa hari ke depan dari situ aku langsung kayak, tiap ke kantor aku takut sendirian, dari situ mulai takut sendirian. Karena emang ya, itu jelas banget orangnya tuh kayak berasa di belakang kita terus jawab gitu loh. Iya. Bener-bener itu hari itu, serem banget. Itu juga menarik karena kan eh, tempat kerja kamu di lantai 3, at least itu lantai terakhir untuk konsumen bisa kunjungin ya kan? Ya, Dan tadi kamu bilang lantai 3 itu yang paling terakhir untuk dioperasikan, dalam arti kayak mhm, lampu mungkin ya dinyalain, cuman untuk eskalator yang kayak gitu belum gitu. belum. Dan emang lampunya pun dinyalainnya untuk beberapa spot doang, beberapa titik. Jadi bener-bener remang banget di atas tuh. Kalau belum waktunya kita buka tuh bener-bener redup, gelap gitu loh.
Jadi Oke. ketika keadaannya kita kayak gitu juga, ya tempat masih pada kayak kita belum nyalain AC, belum nyalain saluran udara, jadi kayak bener-bener lagi hening banget di atas tuh. Jadi apapun aktivitas tuh kedengeran gitu, Iya, walaupun suara itu juga. oke. Tunggu aku menenangkan diri dulu karena, cukup ya ini benar-benar aku sambil ngebayangin. Nah, terus setelah dari kejadian itu, eee, kamu maksudnya ada cerita lagi ke anak-anak karyawan nggak selain orang si April itu? Nah, kebetulan ternyata nggak cuman aku doang. Jadi Maksudnya karena yang si pernah ngalamin? iya, ternyata supervisor aku sendiri pun pernah ngelihat orang yang sama, ngerti nggak sih? Ya, Kayak duplikat duplikat kita, gitu loh. lihat, sumpah merinding. Nah, ja jadi karena posisi kita letter L itu, begitu di tikungannya itu bagian kaca transparan gitu loh. Jadi Mmm, orang bisa lihat ketika kita masak. mhm, Nah, aku tuh kebetulan lagi cuci piring di wastafel. Aku mmm, lagi jaga sama temen aku yang laki-laki. mmm, Nah, aku tahu kalau dia tuh lagi ke air karena dia bilang sambil ngelewat, "Cak, aku ke WC dulu ya," katanya gitu. Aku mikir, "Oh ya sok." Tiba-tiba, supervisor aku tuh lari ke kasa karena katanya ada yang order. Terus supervisor aku tuh ngelihat temen aku itu lagi duduk di dekat kaca transparan, padahal orangnya lagi ke air. Makanya si supervisor aku tuh sampai bilang, "Kok itu ada yang beli malah diem aja?" Katanya gitu. Aku bilang, "Nggak ada siapa-siapa di sini, cuma ada aku doang," kata aku gitu. Terus si ibu itu supervisor aku, "Itu ada kok tadi dia duduk." Nggak lama dari si ibu bilang kayak gitu, anaknya muncul dari toilet terus nanya, "Ada apa?" Atau aku bilang, "Sumpah kamu dari toilet kan?" "Iya, aku baru ke sini lagi." Terus si ibunya cerita, "Itu ada orang tadi," makanya aku bilang, "Kok ada konsumen nggak dilayanin, dia malah duduk di dekat kaca," katanya kayak gitu. Terus mirip banget. Makanya supervisor aku tuh nyamperin karena ya itu gitu, orangnya tuh dikiranya dia gitu yang lagi duduk tuh, nah, padahal kita nggak tahu itu apa. terus orang yang dilihat sama supervisor kamu ini masih ada di situ dulu? Eee, jalan. Jadi ketika supervisor aku jalan ke kasa, orang itu juga ikut jalan, tapi nggak muncul. Jadi nggak muncul gitu loh, mereka jalan barengan di kaca tuh, jalan barengan nih, ini kaca kan, jadi Mmm, kayak kesekat gitu loh sama kaca, oke. supervisor aku di luar, dia di dalam, tapi jalan barengan. Terus tiba-tiba supervisor aku manggil-manggil, katanya kenapa dia nggak muncul setelah itu tuh, padahal ya ya nggak tahu siapa yang jalan ke situ ya kan. Mmm, Aku heran, makanya supervisor aku juga kaget, "Bener kamu dari toilet?" Katanya, "Iya bener Bu." Aku bilang, "Emang bener, dia bilang sama aku kok," aku bilang kayak gitu. Dia jadi setelah kejadian itu kayak, aduh baru juga tenang dari yang kemarin, lah ada lagi, aku lagi yang ngalamin. tapi setelah dari situ maksudnya ada ini nggak, kayak apa gitu? Karena kan gimana ya, kalau orang Sunda tuh kan biasanya ada syukuran ya, Ca, ya? Mmm, Sebenarnya gedung-gedung itu sebenarnya udah pernah ada, peresmiannya tuh dengan syukuran atau apa nggak sih? sebenarnya kita tuh selalu ngadain kayak pengajian gitu atau siraman rohani, cuman jarang dilakuin di lantai 3 karena kita selalu dilakuinnya di lantai 1 gitu, di dekat akses Mmm, karyawan. Jadi emang lantai 3 tuh bisa kebilang jarang kejamah lah sama banyak orang, karena kan paling ramainya jam makan siang kalau di tempat makan itu atau jam makan malam gitu kan. mhm, Nah, kita kalau ngadain pengajian tuh di lantai 1 terus. Akhirnya kita pernah nyobain pengajian lantai 3. mmm, Lantai 3 terus, karena kan emang jadi nggak selalu ada tiap minggu gitu, kadang ada berapa sebulan 2 kali atau sebulan mhm. sekali kayak gitu. Ya cuman gitu, tetep aja masih sering sampai kemarin terakhir pun masih ada aja. Nah, kalau yang kemarin itu apa, Ca, yang terjadi? Oke, ini rada rada agak serem sih ya, soalnya menyangkut paut sama mandi bola, tempat anak kecil. Oke. Jadi, nah, dari letter L itu, Mhm, paling pojok itu pintu kita masuk tuh, pokoknya tempat deket letter L itu depan-depanan sama Game Master. mhm, Jadi di situ banyak ya otomatis banyak mainan anak-anak dong. mhm. Nah, ada mandi bolanya gitu, cuman kan di pojok tuh mandi bolanya tuh.
Aku sama April lagi. Oke. Ini tuh inget hari Kamis kejadiannya sore. Lagi hujan kalau nggak salah. Nggak, ya gerimis. Hmm. Tahu nggak sih mainan mobil-mobilan yang kita tuh bisa kayak nyetir gitu loh? Ini apa Yang namanya? Bom bom kar apa sih? yang kita kalau kita duduk sih kayak Oh iya ya. Iya. simulator gitu. Oh. Nah, kan ada 2 gitu loh. Ini Hmm. yang satu, ini yang 2, Hmm. kehalang sama mesin tembak-tembakan, belakangnya langsung mandi bola. Oh, paham. Nah, April di sini, aku dia yang dekat ke mandi bola. Hmm. Ah, aku tuh lagi kayak nungguin jam pulang aja, itu keadaan lantai 3 masih sepi dan tinggal ada aku sama April doang di lantai 3. Posisi semuanya udah gelap lampu. Itu udah mau Cuman pulang. yang udah mau pulang, itu keadaannya 5:30 Oh. sore, Hmm. hari Kamis. Nah, karena emang semuanya gelap, jadi Hmm. lampu konter nggak kita matiin. Hmm. Karena kita sendiri juga serem ya. Hmm. Oke, belakang aku tuh, ini ibarat ini, belakang aku tuh pintu masuk ke arah mandi bolanya. Hmm. Kebetulan siangnya tuh ada beberapa anak game master yang ngecek, kayak gak ngecek lah, ngecek-ngecek Hmm. gitu loh. Karyawannya. Mesin, tapi karena emang lagi WFH, jadi mereka cuma ngecek doang. Hmm. Nah, udah gitu, pas lagi ngecek, aku nggak tahu bahwa mereka tuh sorenya udah nggak ada, sorenya udah balik maksudnya. Hmm. Jam 3 gitu. Aku tuh jadi pokoknya pas lagi nunggu sama kebetulan April tuh ke air tuh. Hmm. Jam 5 tuh, aku ke air dulu. Aku nungguin dong sendiri. Hmm. Dari situ masih positif. Hmm. Jadi karena bawahnya tuh kayak karpet yang empuk gitu, otomatis kalau ada yang jalan kedenger dong. Hmm. Langkah kaki. Hmm. Oke, positif. Karena aku lagi sendiri. Hmm. Dah, nggak lama, aku tuh kaget ada satpam yang keliling gitu loh, Hmm. ngecek-ngecekin gitu. Nah, aku sama April lagi nunggu. Gak lama aku tuh makin gak enak hati gitu loh. Aku tuh makin deg-degan. Gak biasanya aku setakut itu parah gitu, mau parah. Nah, karena aku yang deket sama mandi bola, otomatis setiap ada suara yang jalan atau suara barang jatuh tuh kedengeran. Dan aku tuh gak bisa, maksudnya kayak, itu mah ngada-ngada. Ya enggak gitu, gak mungkin. Karena emang aku dengar sendiri jelas bahwa di samping aku tuh langsung mandi bola gitu. Hmm. Hmm. Tempat mandi bola. Hmm. Sampai aku tuh bener-bener kayak, apa ya, penasarannya, saking ada suara orang jalan, Hmm. aku ngintip dong, aku jalan, aku ngintip, kira aku masih ada orang Hmm. karena takutnya nggak enak ya kalau masih ada orang terus kita diem di situ gitu. Iya. April tuh masih anteng, April juga denger, cuman dia yang kayak diem aja gitu main handphone gitu kan. Terus habis ya dia ngirim-ngirimin laporan gitu ke grup kerjaan. Nah aku tuh penasaran siapa yang jalan-jalan dari tadi karena aku tuh di situ sebel juga gitu loh. Hmm. Ada sebelnya juga, jadi siapa sih gitu kan. Hmm. Pas aku ngintip, nggak ada siapa-siapa dan kamu tahu bola plastik Hmm. kayak ada yang dilemparin gitu loh. Hah? Tuk, jatuh, ngegelinding ke depan muka, terus mencoba tidak panik, "Udah, cabut ya, Bril, cabut sekarang." Si April, "Hah, emang kenapa?" Enggak, cabut aja sekarang, cabut." Mencoba tenang, padahal udah panik banget, udah deg-degan, pengen teriak. Itu tuh kayak ada orang yang ngelemparin bola, tuk, gitu loh. Aduh. Jadi si bolanya ngegelinding gitu loh. Iya. Maksudnya kayak bola nggak akan ngegelinding kalau nggak ada orang yang lempar, Hmm. gitu loh. Langsung, oh my god, aku langsung diem, gue bentar, berapa cabut, udah aja. Si April berdiri di eskalator, aku langsung diem, April aku lemes banget, aku bilang kayak gitu. Baru aku ceritain karena di lantai 2 masih banyak orang, terus aku ke area karyawan masuk. Aku ceritain, dan kamu harus tahu bahwa ada barang kita berdua yang ketinggalan di konter. Aduh, Mau Mam. nggak mau kita harus balik, mau nggak mau kita harus balik lagi. Dan itu posisinya udah kita matiin semua lampu, Aduh. udah gelap. Sumpah depan Balik. eskalator kita, hah? Terus balik ngambil. Balik. Aduh. Nah, itu eskalator tuh udah lambat banget karena udah nggak ada yang naik. Kan Hmm. kalau kena sensornya pasti cepet tuh. Hmm. Udah gitu, wah udah panik kan kayak, yaudah yuk. Si April bilang, aku yang ngambil, kamu yang nungguin, tapi jangan lari. Pertama tuh kayak gitu. Oke lah kita naik. Pas nyampe di atas, tiba-tiba, dak, ada yang kayak dus jatuh gitu loh. Aduh. Di bawah. April lari dong, balik lagi ke eskalator, ninggalin aku. Aku ngikut kan. Terus kayak, wah ini mah udah harus minta antar, aku bilang kayak gitu. Kita nyari-nyari satpam, tumben di lantai 2 nggak ada.
Akhirnya kita minta antar supervisor, terus kita ke atas aja ngambil lagi. Nah, karena si supervisor kita tuh ada telepon dulu, jadi kitanya cuek gitu loh, naik aja ke eskalator berdua karena mikir kan, oh supervisor ada di belakang. Pas udah belok mau ke counter, sumpah itu yang namanya bener-bener mencekam, udah mau gelap posisinya. Terus kita pintu masuk ke arah counter tuh di pojok banget, Nah, dan ya kita mau nggak mau kalau mau ngambil barang harus lewat situ kan, aksesnya cuma satu di situ doang, nggak mungkin lah kita loncat lewat nah, tempat order. nah. Terus mencoba tenang kayak, udah ayo Pril, ayo aku temenin. Akhirnya April yang ngambil masuk, dia itu bener-bener kayak, wah udah nggak mau lihat belakang, wah udah nggak mau lihat ke arah deket toilet, udah nggak mau lihat ke arah mandi bola, udah aku fokus aja lihat ke depan, aku mending lihat ke si April aja. Aku udah gitu, nggak lama untungnya supervisor kita datang, itu bener-bener sumpah jujur deg-degan parah banget sampai kayak, wah mau pipis aja minta dianterin padahal di area karyawan tuh rame gitu. Terus Mhm. kita diem aja, aku diem aja sama si April, April, wah gila nih, malam Jumat kita baru inget, aku bilang kayak gitu. Oh parah sih, aku ngelihat banget diem aja kayak, itu tadi beneran gak ya? Tapi emang Iya, terlihat banget bahwa si bolanya itu ngelempar ke, dia dilemparin sampai depan, tek gitu kan. Wah, udah itu deg-degan banget, terus diem aja. Diem di loker tuh lama banget kita tuh. Ketawa lagi, ngehibur diri lah ya istilahnya. Sampai pulang aku ngechat tuh, padahal aku kepikiran, aku bilang kayak gitu, aku jadi serem. tapi si April-April ini dia eh, pernah dapat momen yang kayak kamu juga nggak sih, Cak? Karena kan di sini dia jadi jatuhnya kamu ngelihat dia gitu. Nah, tapi Eh, pernah nggak sih? kayaknya momen April tuh emang bareng sama aku juga gitu loh. Kayaknya mungkin momen tersendirinya belum pernah aku tanyain, dia tuh nggak pernah cerita gitu, belum sempet cerita. Tapi kayaknya dia juga pernah ngalamin. Cuman mungkin kalau pas aku tuh pas bareng sama dia melulu gitu. Oh, jadi Jadi bareng ketika apa sih. yang aku rasain, aku lagi bareng sama dia. Oke. Dan untungnya kalian sampai saat ini masih bareng kan? Masih mati, masih. Maksudnya dia nggak dipindah kemana gitu, akhirnya kamu dapat orang baru. Ah, enggak. Cuman kebetulan pas semenjak ada pandemi aja, anak-anak di jadi perbantuan gitu di bawah. Jadi di atas tuh bener-bener kosong, nggak ada orang. Pas Hmm. kita balik lagi udah mau normal, begitu balik lagi kan harus beres-beres tuh. Ya, tahu sendirilah, udah lama nggak ditempatin, satu lantai kosong, Hmm. pasti agak serem juga sih. Mhm. Oke. Ya aku juga paham maksudnya, nah ini, jadi yang aku tahu kan biasanya gedung baru, tempat baru, mau gedung lama pun, istilahnya kita tuh harus permisi gitu ya, Ca. Dalam arti Mhm, karena kita, sendiri pun nggak tahu ya, maksudnya iya, kayak di tempat dulu ada yang pernah ninggalin terus sekarang dibangun apakah dia terima atau enggak, atau bahkan yang iya, udah lama pun mungkin mereka masih ngerasa terganggu, cuman nah, mungkin saat itu ketika gedung baru akhirnya mereka menunjukkan bahwa, "Eh, aku ada di sini loh," gitu. iya. Buat Walaupun kita tuh kan emang kalau misalkan masuk ke kantor tuh nggak pernah lupa kayak ngucapin salam gitu. ya, Mungkin karena emang posisinya kita di tempat kerja tuh kayak kalau di tempat masak pasti rame lah, kadang mungkin ada kata-kata atau ucapan yang nggak kita jaga atau perilaku yang mungkin kita lupa gitu, yang menyinggung mereka bahwa emang bener-bener kayak dimanapun, wah kapanpun atau lagi sama siapapun, kita tuh harus jaga omongan, jangan lupa permisi karena di situ tuh kita nggak sendirian, ya betul. pasti ada penghuni yang lain. Mmm, Makanya bener-bener kayak dari situ, eee, semenjak itu mungkin kayak walaupun emang kita ke musola juga, maksudnya kayak emang kan aksesnya tuh kalau mau ke musola ngelewatin lu toilet kan, mhm, tapi kan emang niat kitanya baik ya, Ca, di konter, karena mungkin udah kayak rumah sendiri jadi kalaupun bentar Ca, udah keputus. terbiasa gitu, jadi kalaupun ada kayak gitu, oh mungkin ternyata di sini tuh ada mereka juga gitu, mereka tuh ada gitu. Walaupun nggak tahu rupanya gimana, tapi setelah kejadian-kejadian yang aku alami sendiri, oh ternyata ada mereka juga di sini. Jadi kayak kalau di konter tuh karena kita tiap hari, jadi Ca, nggak terlalu
serem gitu. Hmm. Jadi nggak udah terbiasa gitu loh sama kejadian-kejadian yang sempat dialamin. Cak, bentar ini. Sinyal kamu apa sinyal aku? Kamunya nggak nyala kameranya. Nge, nge. Ih, ada suara aku nggak? Cak, Kok tiba-tiba mati nge? gak tahu. Kamunya sendiri juga nggak nyala. Nge, kok kamu tiba-tiba diam? Kamunya juga. Nge, Tapi ada suara aku nggak? nge serius. Ada suara aku nggak? Nge. Sumpah kok tiba-tiba ini mati ya? Cak, 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 Cak. Nge, Ada suara aku nggak? nge. Ih, sumpah. Cak, Sumpah kok tiba-tiba diam sih? gak tahu. Cak, Cak. Nge, Cak, Cak. sumpah nggak lucu. Aku nggak bisa denger kamu. Aku nggak bisa denger kamu ngomong dan ini aku screenshotin ke kamu. Serius nge. Sumpah kamu diem. Kamu nggak gerak sama sekali. Ini aku ngomong sumpah ini masih recording, kamunya diem, terus ini aku sendirian loh, kamunya posisinya diem. Jadi guys, aku lagi recording. Ini masih record, sumpah. Dia ngomong dia bisa dengar aku. Dia ngomong aku bisa dengar tapi dia nggak gerak. Tapi aku di dia sama sekali nggak gerak dan nggak bisa ngomong. What happened with this? Aneh, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba mati. Sumpah itu aneh banget guys. Jadi ya ntar aku bakal taruh sih di depan. Maksudnya gimana sama video-video yang aku ini juga. Tapi ini maksudnya aduh nggak ngerti lagi harus ngomong apa. Ya kita lanjutin aja ceritanya, Cak. Tadi sampai mana sih? Sampai anjir jadi lupa kan. Gila, sumpah tiba-tiba balik. Ya apa ya? Nyeritain si oh ya tadi aku lagi ngomong ini apa yang kalau emang mau tempat lama ataupun tempat baru biasanya emang harus ada istilahnya kita permisi ke mereka dengan mengadakan syukuran, terus pengajian ya kan. Nah makanya ini apalagi tempat kamu ini kan yang jarang dijamah sama orang.
Cuman sejauh ini kamu nyaman gitu, Ca. Maksudnya oke lah itu dianggap seperti ya bumbu-bumbu cerita pekerjaan kamu lah ya. Mm-mm. Nah, untuk karena emang lama-lama mungkin mau nggak mau tuh aku balik lagi ke situ tiap harinya. Jadi kayak ya udahlah terbiasa aja bahwa tuh aku nggak Hmm, mengganggu mereka. Aku niatnya balik ya. di sini untuk kerja. Jadi ya jangan ganggu gitu. Kalaupun emang pengen ya pengen apa istilahnya kalau kata orang tuh ada yang bilang pengen kenalan kali kayak gitu. Hmm, Emang nggak silahkan asal jangan sampai bikin celaka atau apa gitu. Karena amit-amit ya kita kan hmm, nggak tahu gitu. ya. Makanya masih Joko Gimana? sumpah. Wah, semangat. Cuman iya sih kayaknya mereka tuh emang sebenarnya ingin mengucapkan say hello gitu sama kamu, sama Iya. April, dan mungkin sama karyawan yang mengalami itu. Jadi mereka ngerasa kayak, hey aku ada di sini, terus kalau Mm-mm. misalkan ini tolong jaga. Mungkin berpikirnya karena kan yang kamu bilang di lantai atas itu ada WC kan, yang jarang, WC konsumen yang jarang didatangin sama konsumennya atau sama orang bahkan. Iya, ya. Mungkin karena emang paling kalau pas jam sholat Hmm, adanya tuh. Kalau iya, waktu sebelum ada pandemi itu toilet tuh lumayan sering banyak yang ke toilet. Cuman semenjak adanya pandemi di situ tiba-tiba kan nggak boleh yang boleh buka itu marketnya doang. Otomatis lantai 2 3 tuh ditutup. hmm. Ya dimatiin lah lampu dan segalanya. Otomatis yang namanya toilet dong udah nggak pernah ditempatin, jarang ada yang jamah. Ya lembab pula kan tempatnya. Hmm. Ya, tapi ya semoga dari kejadian itu ngebuat kamu sama April sama orang-orang karyawan sana juga semakin lebih, iya jadi hal itu tuh bukan jadi hal yang memperhambat kamu untuk semangat kerja ya, tapi mungkin dari situ mereka menunjukkan untuk eh, mereka menunjukkan mereka ada untuk kalian lebih menghargainya gitu ya. Iya, karena Iya, emang ya bener gitu. Kita tuh emang harus jaga omongan, mau benar. dimanapun, mau kapanpun, terus kita tuh harus ngucapin salam. Karena ya di situ kita nggak sendirian gitu. Masih Mm, ada orang, masih ada penghuni-penghuni lain lah. Gitu. Istilahnya terserah kayak untuk kalian mau percaya atau enggak, mm, atau apapun itu ya kalau udah ngalamin sendiri pasti ngerti lah. mm. Ya benar. Dan ya, terima kasih banyak Caca udah cerita, udah mau berbagi, dan juga sedikit ada insiden tadi ya. Iya. Dan nanti ke depannya Sama-sama. kamu dan teman kamu semakin semangat untuk bekerja, terus juga Ya, walaupun sekarang pandemi, mungkin sekarang jadi agak berkurang intensitas untuk komunikasi sama orang. mm-mm. Dan banyak Ya, juga yang ini kan, yang dibatasin gitu. Tapi mm-mm. ya, semoga dari kejadian pandemi ini juga kamu bisa lebih banyak bersyukur dengan arti kehidupan ini ya. Aku juga Iya. begitu. Apalagi dengan kejadian tadi ngebuat aku semakin bersyukur ya Allah. Apa ya? Sumpah ya, kalian kalau yang udah lihat ini, itu sumpah serius, kita Ya, bukan ngada-ngada. Itu jujur, tiba-tiba tiba-tiba mati. Kita berdua juga nggak ngerti. ya semoga setelah ini juga nggak akan ada apa-apa lagi karena aku masih Ya, speechless. Aku nggak tahu ini harus aku gimana. masih deg-degan, tapi sekarang udah duduk-duduk. Karena aku juga baru pernah, maksudnya ini aku baru mengalami hal yang gangguannya tuh kayak gini gitu. Tiba-tiba nggak jalan kameranya, terus tapi audio aku ke kamu nggak nyampe, tapi kamu ke aku enggak gitu. Iya. Gimana sih? Jadi aku nggak bisa denger kamu, tapi kamu bisa denger aku. Nah, nah kayak gitu. Jadi, Tiba-tiba mm, di unge kamera aku mati, tapi di aku kamera unge tetap nyala, walaupun diem. mm, Pas ya sebelum sih, mulai juga, padahal kita udah ini ya. sumpah aneh banget ini. Tapi ya udahlah. Mungkin itu cerita menarik. Yang lebih menarik lagi, entah mungkin mereka akhirnya menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mendengar ini. Aku juga nggak tahu. Mhm. Ah, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalaupun misalkan mereka mendengar ini, semoga itu sebagai pertanda bahwa benar mereka itu minta dihargain. Semangat Pokoknya terus, Ca. hati-hati. Siap. Thank Terima you, kasih Nge. banyak. Bye. Sama-sama, bye-bye.